laporan ilmiah mengungkapkan ada wilayah Indonesia yang menyimpan sumber potensial gempa megatrust. Wilayah itu meliputi selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera. Kekuatan gempa itu diperkirakan mencapai magnitudo 8,9 dan dapat memicu tsunami hingga 34 meter. Ketinggian tsunami itu bahkan melebihi tsunami Aceh pada 2004 silam. Peneliti University of Cambridge Pepen Supendi mengatakan, gempa itu akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan subduksi di bawah lempeng Sunda. Kendati demikian, kemungkinan dan frekuensi peristiwa ini masih belum dapat dipahami dengan baik. Lebih lanjut, para peneliti menemukan adanya celah seismik yang besar di selatan Jawa bagian barat dan tenggara Sumatera. Celah seismik ini digambarkan dengan jelas oleh pola kegempaan yang melengkung kuat di atas lempeng Sunda yang menunjam. Selain itu, ditemukan juga adanya gugus hampir vertikal di selatan Jawa bagian barat yang kemungkinan terkait dengan patahan backthrust atau sesar belakang. Zona kegempaan ini menjadi sumber potensial gempa megatrust di masa depan. Serangkaian temuan terbaru ini menunjukkan pentingnya mitigasi bencana di selatan Jawa bagian barat, termasuk pesisir Banten. Di sisi lain, kekuatan gempa yang mencapai magnitudo 8,9 juga dapat mengakibatkan kerusakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertatap muka kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husai ini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semua dimanapun saja Anda berada. Semoga para sedulur semua pada kesempatan kali ini senantiasa berada dalam keadaan yang sehat walafiat, juga dimudahkan dalam segala urusannya baik duniawi maupun ukhrawinya, ya, dan juga senantiasa berada dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten, ya, yang semoga besar manfaatnya bagi kita semuanya. Konten kali ini insyaallah kami akan menguak, ya, misteri yang terjadi pada gempa 5,7 ya di daerah Banten, kemudian sampai Sukabumi juga, Jakarta terasa, ya, gitu. Kami akan coba menguaknya, ya. Karena setelah gempa 5,7 itu ada gempa susulan sampai terjadi 46 kali gempa susulannya, gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kami penasaran, gitu kan, ingin mencoba menguak gempa 5,7 skala Richter yang terjadi di Banten pada hari Minggu itu. Tentunya kita melihatnya dengan sudut pandang goib yang melalui mediumisasi. Namun seperti biasa, ya, kami ingatkan kembali, ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh goib jangan dipercaya 100%. Sebaiknya kita sharing dan saring terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jadikan saja ini sebagai ibrah atau pelajaran atau gambaran bagi kita semua, sehingga kita dapat mengambil hikmahnya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Seperti biasa, ya, yang menjadi mediator ya saya sendiri. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kami akan menarik, ya,
makhluk gaib yang mengetahui tentang fenomena itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong berhenti saya dan para saudara dan tempat ini dengan jarak 50 km kerana cahaya tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi apabila ada penyusup atau penyerang secara disenjata musuh. Sebelum kita masuk, apabila dia ingin ucapan terkandil secara kecil mudah Assalamualaikum. Tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang terjadinya gempa di pantai Padang. Saya minta yang masuk. Saya minta yang masuk. Lakukan yang silakan terus. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan golongan apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dengan eyang siapa? Ya, saya dari golongan, salah satu golongan yang ikut membantu pada kejadian itu. Golongan apa itu yang? Kami dari golongan cahaya. Golongan cahaya berarti malaikat ya? Bukan malaikat. Bukan. Apa itu ya? Tapi mirip seperti malaikat. Yang punya nama? Enggak. Tidak. Yang udah muslim, siapa yang memuslimkan? Kami memang sudah muslim. Alhamdulillah. Kami seperti malaikat, tapi masih rendah. Ya. Tingkat darahnya masih rendah seperti itu. Ya. Tapi mohon maaf, saya mohon yang untuk syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Mohon maaf kalau kami mengganggu. Boleh saya manggil Eyang? Silakan. Ya, untuk menghormatinya ya Eyang. Ya. Lebih sopannya. Mohon maaf kalau kami mengganggu Eyang yang mungkin Eyang sedang tugas. Kami ingin tahu itu kenapa tuh di daerah Banten terjadi gempa itu ya. Ya. Gempa itu terjadi karena peringatan bagi manusia
yang sudah melampaui batas. Kalau boleh tahu yang itu perbuatan yang sudah melampaui batas di daerah Banten itu apa aja yang sehingga mengakibatkan gempa seperti itu? Ya, dari sepanjang tanah itu terus sampai Sukabumi Ya, telah terjadi banyak perkawinan secara sejenis. kalian secara sejenis, naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Tempat itu sudah berkali-kali. Ya, daerah di situ, Banten dan sekitarnya, Jakarta, ya terus seperti yang kalian ketahui itu sudah terjadi gempa itu berkali-kali. Ya emang. Dan ini peringatan agak keras. Maka kami turun dari golongan cahaya, tapi kami masih tingkat yang rendah. Iya. Jika ada dari golongan kami yang turun dari tingkatan yang lebih tinggi lagi, maka musibah itu akan lebih besar lagi. Jika manusia itu tidak mau sadar atas peringatan-peringatan yang Allah berikan, sebaiknya kalian manusia bersegala kalian itu sadar dan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami telah memberikan beberapa kali peringatan-peringatan itu, tapi tidak ada perubahan, malah semakin lupa. Maka bencana itu pun akan semakin besar. Mohon maaf Eyang, apakah Eyang tugasnya hanya di daerah Banten? Kami bertugas untuk bersiap siaga mendatangkan gempa. Kami berbaris mulai jalur itu semua. Jalur gempa itu, kalau disebut manusia itu cincin api itu, karena kami yang bertugas menjaga dan juga mendatangkan gempa itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau boleh tahu Eyang, itu daerah mana aja yang dimaksud cincin tadi? Kami berbaris semua menjaga cincin itu
dari seluruh Nusantara. Oh, dari seluruh Nusantara. Ya, kami yang bertugas di situ. Dari seluruh Nusantara, timur sampai ke barat. Ya, manusia mengatakan itu ada itu lempengan Australia, Ya. Pasifik, dan itu lagi Asia, Ya. seperti itu. Ya. Disitulah tugas kami. Tapi sebagian lagi ada lagi yang menjaganya di tempat yang lain. Kami di Nusantara ini. Nah, itu adalah daerah Nusantara, itu kamilah yang menjaganya. Apakah gempa itu didatangkan atau tidak, tergantung dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamilah yang akan melakukannya. Kalau di daerah Jawa Tengah ini kira-kira terjadi gempa enggak ya? Ya, ada. Kayak dulu di Jogja itu sampai hancur luluh lantak itu ya. Ya, karena itu melalui Jogja itu. Ya. Melalui Jogja itu juga cincin itu terus memutar. Seperti itu. Kalau daerah Solo kena enggak yang? Kalau gempanya besar mungkin akan kena getaran. Ya, kalau dulu yang di Jogja itu, kalau di tempat saya ini kena getarannya, terasa. Semakin besar gempa, semakin terasa. Iya. Dan inilah adalah peringatan bagi kalian, wahai manusia, agar kalian itu kembali kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian semakin lupa lagi, maka gempa itu akan semakin besar lagi. Karena sudah saatnya peringatan-peringatan besar ini akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini pertanda akhir zaman, di penghujung akhir zaman? Ya, Akan datangnya Imam Mahdi? ya, mengarah ke sana. Makanya kami ditugaskan untuk menjaga kapan waktunya dihancurkan itu dan kapan tidak. Dan kami pun menjaga bagian mana yang diselamatkan atau tidak, seperti itu. Jadi nggak semuanya hancur ya Eyang ya? Akankah terjadi lagi itu di Banten itu Eyang? Ya, dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Apabila manusia itu dia masih tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka gempa itu akan datang dengan yang lebih dahsyat dan lebih besar lagi. Tentunya akan mengguncangkan bumi ini. Makanya kalian manusia harus sadar. Sadarlah kalian. Ada lagi yang
Saya tidak mau menceritakan lebih lanjut lagi karena ini akan mengerikan sekali bagi kalian. Ada yang tidak senang. Siapa yang iblis? Ya, Kalau boleh saya tahu yang apa yang akan terjadi di tanah Jawa ini yang siapa tahu yang tahu. ya di tanah Jawa ini harus dilakukan pembersihan dari manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dengan datangnya berbagai macam musibah seperti itu. Harus dibersihkan karena tanah Jawa ini akan memegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Subhanallah. Maka tanah Jawa ini harus dibersihkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mau beriman dan selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan demikian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan peringatan-peringatan kepada kalian supaya kalian itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak secara langsung. Ingat itu. Mohon maaf nih, saya itu pernah dengar Eyang, katanya Pulau Jawa itu akan terbelah, apa benar Eyang? Saya tugasnya adalah memberikan perintah, menerima perintah. Tapi akan saya jawab, tentunya kalau gempa itu besar, pastinya akan terjadi. Ada pesan-pesan Eyang? Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Baiklah, saya akan memberikan pesan kepada manusia semuanya. Kalian itu harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan semua kemaksiatan agar kalian itu dapat diselamatkan, baik hidup di dunia ini maupun kehidupan nanti. Jangan kalian melampaui batas sehingga melupakan Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila kalian semua tidak mau bertobat atas peringatan-peringatan yang telah Allah berikan ini, maka tunggulah nanti akan datang yang lebih besar lagi yang akan menghabisi kalian semua. Ingat itu. Apakah itu nantinya akan diselamatkan oleh Allah itu orang-orang yang beriman? Ya, pastinya orang-orang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah yang layak untuk menempati bumi ini. Sudah saatnya untuk melakukan pembersihan bumi ini. Kalian harus berhati-hati. Ya. Tinggalkan semua
kemaksiatan itu. Kembalilah kalian kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Hanya itu saja yang Allah inginkan dari kalian semua. Ingat itu. Ada lagi yang sudah tidak ada lagi. udah, terima kasih. Mudah-mudahan itu semua bisa bermanfaat buat manusia, biar manusia itu sadar bahwa bencana itu karena ulah manusia sendiri ya. Dan segera kembali ke jalan Allah dan bertobat. Dan itu yang saya inginkan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih Eyang, mohon maaf kalau kami mengganggu yang sedang bertugas. Ya, baiklah kalau sudah tidak ada lagi Ya, yang untuk dipertanyakan. ya mungkin Eyang ada yang ingin disampaikan lagi. Ya, sudah tidak ada. Tidak ada. Hanya itu saja. Ya, Itu yang harus kalian ingat. ya. Ya, Makasih ya. saya akan kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sedulur sekalian, ya, sudah kami laksanakan ya mediumisasi ya mengenai gempa 5,7 skala Richter ya, yang di Banten dan sekitarnya ya. Mungkin para sedulur sudah dapat mengetahui gitu ya, karena tadi sudah sama-sama menyimak ya. Untuk kesimpulannya ya silakan simpulkan oleh para sedulur sendiri ya gitu. Apa yang kami persembahkan semoga besar manfaatnya bagi para sedulur semuanya ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.